Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan sedikit menceritakan dan menjelaskan mengenai Kakawin Ramayana. Kakawin Ramayana merupakan kakawin paling panjang di antara kakawin periode Hindu-Buddha. Pada zaman dahulu, terdapat negeri bernama Kosala, ibu kota Ayodhya. Wilayahnya sangat luas, subur, dan makmur. Wilayah tersebut dipimpin oleh Raja Dasarasta. Ia mempunyai 3 istri, yaitu Dewi Kausalya, Dewi Kaikeyi, dan Dewi Sumitra. Namun Dasarasta belum juga mempunyai seorang anak. Atas perintah Raja Ayodhya, yaitu Dasarasta mempersembahkan korban agar bisa mendapatkan anak. Lalu kemudian Raja Dasarasta dikaruniai 4 orang anak setelah beliau mempersembahkan sebuah korban. Kausalya melahirkan Rama, Kaikeyi melahirkan Bharata, Sumitra melahirkan Laksmana dan Satrughna. Saat sudah dewasa, Resi Wiswamitra memohon bantuan Rama untuk mengalahkan raksasa yang telah mengacaukan pertapaannya. Lalu Rama dan Laksmana pun berangkat. Rama dan Laksmana dapat mengalahkan raksasa tersebut. Atas saran Wiswamitra, kakak beradik tersebut menuju ke Mithila, tempat Raja Janaka mengadakan sayembara untuk putrinya, yaitu Sita. Awalnya tak seorang pun yang dapat melenturkan busur yang muncul pada hari Sita dilahirkan. Namun saat Rama mengangkat busur tersebut, terbelahlah menjadi 2. Kemudian Rama pun mempersunting Sita. Selanjutnya, Bharata diangkat menjadi Raja Ayodhya. Rama, Sita, Laksmana meninggalkan keraton. Di Ayodhya diadakan persiapan untuk penobatan Rama sebagai raja. Namun diperingatkan oleh Kaikeyi, ibu Bharata, bahwa raja berjanji yang mewarisi tahtanya adalah Bharata. Sehingga raja mengalah dan Rama beserta Sita meninggalkan keraton. Raja Dasarasta meninggal karena sakit hati sehingga Bharata mencari Rama dan ingin membujuknya untuk mengambil tahta. Namun Rama menolak dan menugaskan Bharata untuk menggantikannya. Rama dan Sita melakukan pengembaraan dan bertapa di Sutiksna. Rama, Sita, dan Laksmana meneruskan pengembaraannya dan tiba di hutan Dendaka. Surpanakha, seorang raksasi adik Rawana, mengembara di hutan dan berjumpa dengan Laksmana. Ia pun jatuh hati dengannya dan merubah wujudnya menjadi seorang kidang. Rawana menyuruh raksasa Marica untuk membujuk Rama dan Laksmana agar menjauhi Sita. Rawana berhasil menculik Sita. Rawana terpesona ketika melihat Sita. Ia meminta bantuan Marica dan Marica pun menyamar sebagai seorang kidang emas. Sita terpesona dan meminta Rama untuk menangkapnya. Ketika berhasil terkena panah, kidang tersebut menjerit-jerit lalu lenyap hilang. Sita mengira itu Rama yang meminta tolong. Sita mendesak Laksmana untuk melihatnya. Namun Laksmana mencurigai bahwa hal tersebut merupakan tipu muslihat dari raksasa. Sita pun menuju Laksmana sebagai seorang pengecut dan mencari kesempatan untuk menikahinya. Laksmana akhirnya meninggalkan
meninggalkannya tanpa perlindungan. Kemudian datang Rawana menyamar sebagai petapa, dan kemudian lambat laun ia memperlihatkan wataknya dan menculik Sita lewat udara. Rama menyuruh Hanuman untuk merebut Sita dari Rawana. Pada permulaan musim gugur, tibalah waktu untuk menyelamatkan Sita. Sugriwa dan pasukan kerahnya disebar ke segala jurusan atau penjuru. Di selatan dipimpin oleh Hanuman, dan mereka telah sampai di pegunungan Windya dan menemukan sebuah gua. Mereka pun memasukinya, dan ternyata goa itu merupakan istana Swayamprabha, putri Raja Raksasa. Mereka diterima dengan sangat ramah di sana. Namun mereka terkena ilmu sihir raksasa tersebut. Mereka tertidur dan bangun pada 1 bulan kemudian. Para kera merasa putus asa, tetapi dihibur oleh Sampati yang merupakan adik Jatayu dan memberi petunjuk untuk sampai di Lengka dan istana Rawana. Hanuman berhasil menyampaikan pesan kepada Sita. Akhirnya Hanuman sampai di Gunung Suwela. Di seberang laut ia menyamar sebagai seekor kelinci untuk menghindari raksasa. Menjelang malam ia mendekati kota Lengka dan menyamar sebagai raksasa, melacak seluruh kota dan memasuki keraton. Ia melihat Rawana yang tidur, tapi tak didapati Sita di sana. Menjelang fajar, nampak seorang wanita yang nampak bingung dan sedih. Dialah Sita. Kemudian datang Rawana membujuk Sita untuk menjadi istrinya, tapi Sita menolak. Rawana pun marah dan mengancam Sita dengan pisau belati. Hanuman mendekati Sita dan menyampaikan kabar tentang Rama dan menunjukkan cincin yang dititipkan Rama untuk Sita. Sita pun menitipkan sepucuk surat dan sebutir manikam untuk Rama. Hanuman dan pasukan kera bertempur dengan Rawana. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Rawana mengutus raksasa untuk membunuh Hanuman, sekalipun itu diprotes oleh Wibisana yang mengingatkan Rawana bahwa orang duta adalah kebal. Para raksasa dan kera terlibat pertempuran 1 lawan 1, dan pertempuran tersebut dimenangkan oleh pasukan kera. Kemudian Indrajit memperoleh kesaktian istimewa sehingga tidak kelihatan dan mempunyai senjata dengan ramuan panah ular jerat. Akibatnya Rama dan Laksmana pun terjerat. Kemudian Wibisana mengusap matanya sehingga Indrajit terlihat dan melemparkannya ke Lengka. Di sana Indrajit melaporkan bahwa Rama telah tewas. Dari jauh Sita melihat Rama terbaring di tanah terjerat panah ular. Ia mengira Rama telah tewas. Sita pun akhirnya jatuh pingsan. Saat itu Sita sadar, menangisi nasibnya dan kembali ke Taman Asoka dan memerintahkan untuk memasang api unggun untuk mereka berdua. Tetapi Trijata memohon pada ayahnya apakah Rama benar-benar meninggal. Ketika Rama sadar, ia putus asa dan menjelang fajar para resi pun turun dari surga memberi hormat dan memujanya selaku Wisnu dalam suatu madah pujian. Pertempuran berlangsung terus. Kedua raksasa Dhumraksa dan Akampana dikalahkan dan ditewaskan oleh Hanuman. Hanuman dan pasukan memenangkan pertempuran melawan Rawana. Rawana memberi perintah agar Kumbakarna dibangunkan dan Kumbakarna berangkat menuju pertempuran. Terjadilah pertempuran sengit antara Kumbakarna dan Sugriwa yang dibantu oleh Hanuman. Sugriwa tertimbun reruntuhan gunung, jatuh pingsan dan diangkut oleh Kumbrana tetapi dikejar oleh Hanuman. Ketika Sugriwa pingsan dan diangkut oleh Kumbakarna namun tetap dikejar oleh Hanuman.
Ketika Sugriwa sadar kembali, ia menggigit hidung Kumbakarna sampai terputus, tetapi Kumbakarna tidak mau kalah. Rama dan Laksmana terjun juga dalam pertempuran. Panah Laksmana menghancurkan baju baja Kumbakarna, kemudian tewas oleh panah Rama. Rawana menyadari bahwa kekalahan tak dapat dihindarkan lagi. Kemudian ia mengutus Indrajit ke medan pertempuran. Dengan panah ajaibnya, ia menyebabkan seluruh tentara Kera terkena penyakit tidur kejang dan banyak dari mereka yang tewas. Bahkan Rama pun terbius. Hanya Wibisana yang kebal terhadap kesaktian panah tersebut. Pada pertempuran berikut, raksasa menderita kekalahan dan Rawana sadar ia diambang kematian. Indrajit pun turun lagi ke medan pertempuran dengan 7 istrinya dan semua tewas. Kemudian Rawana siap menerjunkan diri di medan pertempuran. Rama, Laksmana, dan Sugriwa maju menghadapi Rawana. Laksmana terkena panah Rawana namun dapat disembuhkan oleh Wibisana. Terjadilah pertempuran dahsyat. Kemudian Rama memakai panah dari Dewa Indra dan dengan satu panah ia berhasil mematahkan ke-10 kepala Rawana dari tubuhnya. Semua bergembira ria kecuali Wibisana yang sedih akan nasib Rawana. Kemudian kota Lengka pun dipulihkan kembali di bawah pemerintahan Wibisana. Di bawah kepemerintahan Wibisana, kota tersebut mengalami kemakmuran. Hanuman pun memberitakan kemenangan Rama kepada Sita. Ketika Rama diberitahu istrinya telah tiba, ia memerintahkan untuk mensucikan diri. Namun Sita diberitahu bahwa mereka tidak dapat hidup kembali sebagai suami istri karena Sita telah tinggal lama bersama musuh. Sita lebih baik bersuamikan Wibisana, Laksmana, atau Bharata. Rama meragukan kesucian Sita. Trijata menasihati Rama bagaimana ia kehilangan kepercayaan terhadap Sita. Putus asa karena kecewa dan sakit hati kepada Sita. Ada cerita menarik. Atas perintah Sita, Laksmana mempersiapkan api unggun. Api unggun yang dinyalakan dan Sita pun melemparkan diri dan berubah menjadi sekutu bunga teratai emas. Lalu semua dewa menampakkan diri dan melenyapkan, menghilangkan semua kebimbangan dan rasa curiga di hati Rama. Hanuman pun diutus ke Ayodhya untuk memberitakan kedatangan mereka. Sugriwa dan Wibisana akan datang bersama mereka dan akan menjadi tamu dalam beberapa hari acara yang akan diselenggarakan oleh mereka. Tiba di Ayodhya, Bharata dan Ibu Rama menyambut kedatangan mereka. Diadakanlah sebuah pesta yang meriah untuk merayakan kedatangan mereka. Kedatangan Rama, Sita, dan para kawannya. Rama dan Sita merasakan kehidupan yang nikmat bersama, merasakan kebahagiaan yang kini mereka temukan kembali. Setelah acara berlangsung 10 hari, para tamu pun memohon izin untuk undur diri. Dengan terharu, Sita mengucapkan rasa terima kasih kepada Trijata. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan bahagia dan dengan selamat. Ada sedikit kata-kata di sini. Sekuat apapun kamu menyesali, jarum jam pun tidak akan berputar kembali. Jadi manfaatkan setiap waktu bersama orang terdekatmu. Jangan pernah mengecewakan mereka. Ini merupakan sumber referensi saya. Mungkin bisa di search atau dilihat mungkin. Oke. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang berkenan di hati kalian semua, di hati panjenengan. Mungkin kalau belum puas bisa mencari literatur lainnya. Sekian, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.